Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pada pagi hari ini, perkenankan kelompok kami, kelompok produksi Nata de Coco akan mempresentasikan produksi Nata de Coco. Kelompok kami terdiri dari 6 anggota, yaitu Safira Putrika dengan NIM 1211800065, Nabila Nurha 1212000012, Nora Ramandani 12120078, Dita Permatasari 1212000086, Miftahul Jannah 12120091, Sabtia Citra RF dengan NIM 1212000128. Presentasi kami terdiri dari pendahuluan, proses produksi, faktor-faktor yang mempengaruhi produksi Nata de Coco, diagram alir, dan penutup. Untuk pendahuluan, Nata de Coco adalah suatu pangan berbahan dasar air kelapa yang menyerupai jelly, berwarna putih, transparan, dan bertekstur kenyal. Proses produksinya melalui fermentasi yang melibatkan bakteri Acetobacter psyllium dengan cara mengubah kandungan glukosa dalam air kelapa menjadi selulosa. Keberadaan selulosa dalam Nata de Coco mampu memenuhi kebutuhan serat pangan sehingga bermanfaat untuk menyehatkan dan melancarkan pencernaan. Kandungan air kelapa yang umumnya sebagai bahan dari Nata de Coco per 100 gramnya mengandung 98,60% air, 0,05% protein, 0,01% lemak, 0,82% glukosa fruktosa, 0,95% sukrosa, 1,77% gula total, 0,46% abu, dan 1,31% total solid. Umumnya, Nata de Coco dikonsumsi dalam racikan minuman maupun sebagai tambahan pada hidangan penutup. Pembuatan Nata de Coco menjadi peluang besar dalam industri pangan dan telah menyebar ke berbagai skala industri, mulai dari skala rumah tangga hingga skala pabrik besar. Selanjutnya masuk ke bab proses produksi. Next. Nata de Coco dibentuk oleh spesies bakteri asam asetat pada permukaan cairan yang mengandung gula, sari buah, atau ekstrak tanaman lain. Beberapa spesies yang termasuk bakteri asam asetat dapat membentuk selulosa. Tetapi selama ini yang paling banyak dipelajari adalah Acetobacter psyllium. Bakteri Acetobacter psyllium termasuk genus Acetobacter. Bakteri Acetobacter psyllium bersifat gram-negatif, aerob, berbentuk batang pendek atau kaktus. Next. Pemanfaatan limbah pengolahan kelapa berupa air kelapa merupakan cara pengoptimalkan pemanfaatan buah kelapa. Limbah air kelapa cukup baik digunakan untuk substrat pembuatan Nata de Coco. Dalam air kelapa terdapat berbagai nutrisi yang bisa digunakan bakteri penghasil Nata de Coco. Nutrisi yang terkandung dalam air kelapa antara lain gula sukrosa 1,8%, sumber mineral yang beragam antara lain Mg2 plus 3,54 gram per liter, serta adanya faktor pendukung pertumbuhan merupakan senyawa yang mampu meningkatkan pertumbuhan bakteri penghasil nata atau Acetobacter psyllium. Adanya gula sukrosa dalam air kelapa akan dimanfaatkan oleh Acetobacter psyllium sebagai sumber energi maupun sumber karbon untuk membentuk senyawa metabolit, diantaranya adalah selulosa yang membentuk Nata de Coco. Senyawa peningkat pertumbuhan mikroba akan meningkatkan pertumbuhan mikroba, sedangkan adanya mineral dalam substrat akan membantu meningkatkan aktivitas enzim kinasa dalam metabolisme di dalam sel Acetobacter psyllium untuk menghasilkan selulosa. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi Nata de Coco. Yang pertama adalah nutrisi. Air kelapa mengandung gula yang menjadi sumber nutrisi dan karbon bagi Acetobacter psyllium, dan sebagian gula yang digunakan tersebut akan disintesis menjadi selulosa dan asam.
Protein yang terkandung dalam air kelapa juga dapat menjadi sumber nitrogen, tetapi juga penambahan bahan lain seperti ekstrak tauge dan urea juga dapat menjadi sumber nitrogen. Air kelapa mengandung asam amino, vitamin, dan mineral yang sesuai untuk pertumbuhan Acetobacter psilynum. Dalam pembuatan nata de coco, digunakan air kelapa dari buah kelapa yang tua karena air kelapa muda tidak dapat digunakan. Yang kedua adalah suhu. Suhu inkubasi mempengaruhi pertumbuhan Acetobacter psilynum. Proses inkubasi dilakukan untuk memperlancar proses pertumbuhan mikroorganisme dalam pembentukan selulosa padat yang akan menjadi produk akhir nata de coco. Suhu 28 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius adalah suhu yang optimal untuk menghasilkan nata de coco. Suhu yang terlalu tinggi akan menghambat pertumbuhan bakteri Acetobacter psilynum, sedangkan suhu yang terlalu rendah dapat menghambat proses produksi nata de coco. Yang ketiga adalah tingkat keasaman atau pH. Produksi nata de coco akan optimal pada pH asam sekitar 3,5 hingga 4, karena dapat menaikkan pertumbuhan bakteri Acetobacter psilynum dan membunuh jenis bakteri lainnya. Sedangkan pada pH netral, pembentukan nata de coco lambat dan hasilnya rendah. Yang keempat adalah waktu fermentasi. Waktu fermentasi nata de coco dilakukan selama 8 hari. Jika terlalu lama akan mengurangi rasa nata de coco karena tingginya kandungan air dan dapat memunculkan jenis bakteri Acetobacter selain Acetobacter psilynum yang dapat mengganggu produksi nata de coco. Selain itu, produksi nata de coco akan mengurang dan mengakibatkan nata de coco berwarna coklat dan lebih mengeras. Yang kelima adalah konsentrasi dan kualitas starter. Adanya starter dalam pembuatan nata de coco merupakan persyaratan yang penting karena berperan dalam banyaknya jumlah koloni yang dihasilkan. Hal ini dapat mempengaruhi pembentukan enzim untuk membentuk nata de coco. Selain itu, semakin baik kualitas starter, maka semakin baik pula kualitas nata de coco yang dihasilkan. Yang nomor 6 adalah jenis dan konsentrasi medium. Media yang baik untuk pertumbuhan bakteri pembuatan nata adalah media yang mengandung gula, vitamin, dan mineral dengan kadar yang tinggi, seperti yang terdapat pada air kelapa sebagai bahan baku nata de coco. Namun, konsentrasi gula yang terlalu tinggi dalam fermentasi dapat menghambat kinerja bahkan mematikan bakteri Acetobacter psilynum. Yang ketujuh adalah kebersihan alat. Kebersihan yang baik pada alat digunakan untuk fermentasi mendukung pertumbuhan bakteri Acetobacter psilynum. Sebaliknya, alat yang kotor akan menghambat pertumbuhan bakteri tersebut. Yang kedelapan adalah tempat dan wadah fermentasi. Tempat yang digunakan untuk fermentasi nata de coco harus ditempatkan pada tempat yang rata, tenang, tidak terpapar sinar matahari secara langsung, dan tidak berkontak dengan tanah secara langsung. Wadah yang digunakan untuk fermentasi hendaknya berasal dari bahan yang non-korosif, sehingga tidak menghambat pembentukan nata de coco, dan menggunakan penutup berongga, sehingga tersedia oksigen untuk metabolisme bakteri Acetobacter psilynum yang aerobik. Yang kesembilan adalah cara penyimpanannya. Selama fermentasi berlangsung, nata tidak boleh digerakkan atau digoyangkan, karena guncangan dapat mengakibatkan pecahnya struktur lapisan nata yang terbentuk sehingga didapatkan lapisan nata yang tipis dan terpisah satu sama lain. Untuk selanjutnya yaitu diagram alir proses pembuatan nata de coco. Proses pembuatan nata de coco dimulai dari proses upstream, yaitu dengan menyiapkan bahan-bahan yang digunakan. Bahan utama dalam produksi nata de coco adalah air kelapa dengan bahan pendukung, diantaranya adalah gula pasir yang berfungsi sebagai sumber karbon, asam asetat atau asam cuka, yang berfungsi sebagai penurun pH atau peningkat keasaman air kelapa. Kemudian ada juga urea yang berfungsi sebagai sumber nitrogen. Setelah dilakukan pemilihan bahan, air kelapa yang digunakan dilakukan proses penyaringan untuk memisahkan air kelapa dari pengotornya. Kemudian proses dilanjutkan dengan pemanasan atau perebusan
dengan penambahan zat pendukung seperti gula pasir, asam asetat, dan ZA. Pemanasan dilakukan untuk membunuh mikroorganisme dan kontaminan biologis yang terdapat dalam air kelapa. Perebusan dilakukan kurang lebih 20-30 menit hingga air kelapa benar-benar mendidih. Kemudian setelah dilakukan perebusan, bahan kemudian dituangkan ke loyang atau wadah, lalu dilanjutkan dengan pendinginan. Pendinginan dilakukan agar bibit atau bakteri dapat tumbuh optimal. Dalam pendinginan ini juga ditambahkan starter Acetobacter psilinum. Setelah itu dilakukan proses fermentasi dalam inkubator. Hal ini dilakukan karena bakteri Acetobacter psilinum merupakan tipe bakteri yang aerob yang dapat tumbuh optimal dalam keadaan sedikit udara dan terhindar dari sinar matahari. Media yang digunakan juga harus tahan terhadap goncangan ataupun getaran sehingga fermentasi dapat berjalan optimal. Setelah dilakukan proses fermentasi, dilanjutkan dengan proses downstream. Ini adalah diagram proses downstream. Proses downstream adalah proses pemurnian terdiri dari recovery dan panen nata de coco. Setelah dilakukan fermentasi, maka akan dihasilkan zat yaitu limbah dan nata de coco itu sendiri. Limbah akan dicek apakah terkontaminasi dengan spora atau tidak. Apabila tidak, maka limbah tersebut akan digunakan lagi sebagai starter yang digunakan pada proses upstream. Kemudian limbah yang terkontaminasi dengan spora harus dibuang. Kemudian pada proses panen, nata de coco harus dicek apakah rusak atau tidak. Apabila rusak, maka nata de coco harus dibuang. Apabila tidak, maka akan dilanjutkan pada proses selanjutnya. Next slide. Nah, setelah dicek, ternyata nata de coco tidak rusak, maka nata de coco harus dibersihkan dengan air mengalir. Kemudian nata de coco harus direndam selama 1 hari dengan air bersih. Kemudian air tersebut harus diganti setelah 1 hari, kemudian direndam lagi 1 kali lagi selama 1 hari. Setelah direndam untuk kedua kalinya, nata de coco harus dicuci lagi hingga bersih, kemudian dipotong-potong, lalu direbus hingga mendidih. Setelah mendidih, maka air rebusan harus dibuang, kemudian nata de coco harus direbus 1 kali lagi dengan penambahan asam sitrat. Asam sitrat di sini berfungsi untuk menurunkan pH, kemudian digunakan sebagai pengawet nata de coco. Nah, setelah direbus hingga mendidih dengan asam sitrat, maka nata de coco dapat langsung dikonsumsi atau dapat di-packing untuk dijual. Yang terakhir, penutup. Kesimpulan dari produksi nata de coco yaitu yang pertama, nata de coco berbahan dasar air kelapa. Yang kedua, air kelapa mengandung glukosa yang akan menjadi nutrisi bagi bakteri Acetobacter psilinum untuk memberlangsungkan fermentasi. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi produksi nata de coco diantaranya nutrisi, suhu, pH, lama fermentasi, kondisi Acetobacter psilinum, kondisi medium atau wadah, dan cara penyimpanan. Keempat, proses produksi upstream meliputi penyaringan, perebusan, pendinginan, dan fermentasi. Yang kelima, proses produksi downstream meliputi eliminasi, perendaman, pencucian, pemotongan, perebusan, dan penambahan asam sitrat. Yang terakhir adalah referensi. Referensi yang digunakan pada presentasi kami sebagai berikut dapat dibaca pada slide berikut. Sekian presentasi dari kami. Selanjutnya dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Pertanyaan dari teman-teman dapat dituliskan pada kolom komentar. Kemudian
kelompok kami akan menjawabnya pada kolom komentar juga. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Kurang lebihnya presentasi kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.